Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua? Belum ya, kayaknya masih 67. Baru Mas Yan. Nggak apa-apa. Kita review dulu materi yang kemarin. Gimana tugasnya? Ada masalah nggak? Saya mau ini wakil dari setiap golongan nanti presentasi ya. Yang minggu lalu kita udah ke aspek kualitas perangkat lunak ya. Minggu lalu sudah disampaikan kaitannya sub area kualitas perangkat lunak, terus kemudian atribut kualitas perangkat lunak juga sudah. Terus kemudian kita juga ke teknik evaluasi dan analisa kualitas, terus juga ke model kualitas perangkat lunak yang kita kenal ada Michael model, ada Boe model, ada PURPS, ada Drome, ada ISO. Kemudian, nah di dalam masing-masing ternyata di dalam faktornya masing-masing model ternyata ada beberapa faktor yang berkesinambungan ya. Ternyata ada yang sama. Kemarin ada kaitannya dengan portability, kemudian interoperability, kaitannya testability juga. Terus sudah belajar maintainability, portability, testability sudah ya tadi. Terus kemudian kemarin ada dua model yang sama, ada model Michael model dan juga Boe model. Mereka sama hierarkinya, cuma beda penyebutan. Dimana kalau Michael model namanya mayor perspektif, kemudian ada faktor quality, kemudian ada kriteria quality, sama yang terakhir adalah metrik. Terus kalau yang di BOM kemarin sebenarnya hierarkinya sama sih, ada 4 tingkatan. Tapi penyebutannya yang berbeda. Kalau di BOM ada yang namanya high level, kemudian intermediate level, dan juga lowest level. Yang terakhir sama-sama ada metriknya. Terus ada lagi kita belajar kaitannya dengan model yang diakui secara internasional atau sebagai standar nasional, ada yang namanya ISO model 9126. Ternyata yang ada di dalam ISO model, parameternya itu adalah beberapa parameter yang ada di BOM model maupun di Michael model ya. Ternyata kemarin ada functionality, reliability, ada usability, ada efficiency, kemudian ada maintainability dan portability. Terus kemarin ada tugas tuh mencari contoh. Nah, contohnya kan pakai proyek yang sudah pernah dikerjakan. Boleh dari semester 1, 2, ataupun 3. Kalian tugasnya adalah mencari kaitannya dengan quality factor, kemudian ada quality kriteria dan quality metriknya ya. Ada yang kesusahan? Gampang Bu, kurang susah Bu soalnya. Boleh saya dikasih contoh hasil pekerjaannya? Mau unjuk diri apa ditunjuk? Saya tunjuk ya. Random loh nebologi ya. Coba Yusril. Muhammad Yusril Amin. Izin konfirmasi, suara saya terdengar. Izin saya screen. Sebentar lagi. Sudah muncul, Bu? Sudah. Aplikasi yang saya buat sebelumnya adalah aplikasi Evager, yaitu aplikasi untuk yang ditujukan untuk pembendaharaan
siswa Mm-mm. yang ada dua berbasis dua Android dan website. Yang saya uji ini adalah Mm-mm. yang berbasis website. Yang ini adalah tampilan dashboard dengan ada beberapa menu, yaitu dashboard, Mm-mm. siswa, data barang, transaksi pembayaran, transaksi pengeluaran, dan mading. Mm-mm. Dan ini Saya yang langsung saya dibobot coba juga ya? kemarin, Bu. Langsung dibobot juga ya? Iya, sebenarnya saya tidak paham, Bu. Cuman saya nyari contoh, ada contoh yang sama bobotnya gitu, Bu. Juga saya cuma nilai kriteria juga kadang-kadang saya cuma ngecek sendiri, katanya saya cuma ada fiturnya sudah mumpuni saya kasih 4, yang nggak ada direndahkan, Bu. Seperti yang ada fitur help kalau nggak salah di aplikasinya saya tuh udah ada buat kayak menu buat nampilin kontak. Nah di sini untuk penggunaan bantuan belum ada, jadi saya kasih 1 gitu. Cuman baca-baca ada contohnya di internet, saya nuntut di situ. Kemarin Sebagian kalau bisa yang gitu. ya, yang Nickel model kan ada 3 mayor ya, ada revision, ada operation, sama transition. Coba yang revision yang mana? Mana? Cuman ngerjakan Ada. gini gitu. Ayo, kemarin Bu Luki contohnya emang kayak gitu. Ayo, kemarin kan dibagi tuh yang revision, kemudian diturunkan lagi faktor-faktor dari revision apa, kemudian dari setiap faktornya diturunkan lagi menjadi karakteristiknya, dari setiap karakteristiknya diturunkan lagi jadi metriknya, kan gitu toh contohnya. Iya, Bu. Sekayaknya nggak paham soal itu kayaknya. Kenapa? Juga di sini jadi gini. Coba correction sama reliability itu punya siapa berarti? Correction reliability itu punya siapa? Punya mayor yang siapa sih? Correctness. Hmm? Itu kan punyamu ada. Aku Loh, ini kan karakteristiknya, karakternya. Kalau mayornya dari correctness itu apa? traceability-nya ini bukan? Bukan, ini kan karakternya, bukan mayornya. Ini berarti kan turunannya, kita ke induknya. Correctness itu induknya siapa? Ayo. Yang lain ada yang berbeda pengerjaannya? Mungkin ada yang lebih paham. Nila, coba Nila. Oh, ya Nila silahkan. Nila chat Stop share ya, Bu. kebetulan. Ya, Kasih, Bu. sama-sama. Sudah. Sudah. Sebentar Bu, salah dulu. Hmm.
Jadi ini Hmm. Oke. ada produk revision, terus Hmm. sudah ada maintainability. Hmm. Dari sisi maintainability berarti karakternya ada simplicity, terus Maintainability, terus ada ini flexibility, stability. coba coba kasus lagi inilah. Coba Bulky pengen tahu yang setelah tabel maintainability. Oke. Saya ke bawah dikit. Detail quality metric. Setelah aplikasi oh ini data quality metricnya. Ini perhitungannya beneran dihitung apa copy paste kayak Yusril barusan? Kalau dari perhitungannya cuma saya kira-kira dari hasil kemarin, Bu. Oke. Jadi coba di scroll ke atas lagi, Mila. Jadi ini ya, kita punya yang namanya product revision nih. Kemudian product revision kan punya beberapa faktor, kemarin sudah saya sebutkan. Jadi ini didetailkan satu persatu dari sisi maintainability-nya. Nah, maintainability itu juga punya beberapa karakter ternyata yang mendukung, yaitu apa? Ada simplicity, kemudian ada consciousness-nya, ada sampai dengan modularity-nya. Nah, dari sini kan kita bisa breakdown lagi menjadi beberapa metriknya. Jadi nanti sebenarnya ke bawah nih lah. Nah, sebenarnya kalian mengerjakannya cukup selesai sampai tabel di metrik quality tanpa bobot dan nilai. Sebenarnya yang saya maksud itu seperti itu. Karena kenapa? Saya kan belum mengajarkan katanya dengan perhitungan. Jadi pengen saya sih seperti ini maksudnya untuk pengujiannya. Nah, coba saya tanya, yang pekerjaannya sama kayak Nila kayak gini siapa? Selain Nila loh ya. Atau semuanya ini, tembatnya kayak Yusril. Oh, Ibnu juga. Oke. Nanti saya koreksi lagi. Nah, saya koreksinya juga belum selesai. Yang lain bisa dipahami? Coba Nila dijelaskan lagi. Dari awal dipresentasikan dari awal. Dari produk revision. Jadi product revision itu punya berapa faktor, kemudian dari faktornya punya berapa karakter, terus kemudian dari masing-masing karakter punya berapa metrik. Jadi untuk produk revision itu ada 3 faktor. Yang pertama itu maintainability, terus yang kedua flexibility, terus yang ketiga itu testability. Terus untuk selanjutnya di produk revision sendiri itu merupakan terdiri dari alur, fitur, dan fleksibilitas perangkat lunak. Kemudian untuk faktornya dari maintainability itu terdiri atas alur dan fitur aplikasi, ada simplicity, terus consciousness dan descriptiveness dan modularity. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, kemudian yang dibuat menyimpulkan quality metriknya.
Ini quality metric utamanya, kemudian dikembangkan menjadi beberapa quality metric lagi. Untuk simplicity, ada fitur aplikasi ini, kita bisa mengembangkan menjadi 3 dari masalah utamanya. Kemudian ada consistentness, kita juga bisa mengembangkan yang dari awalnya ada eh, ada 1 bisa dikembangkan lagi menjadi 2. Kemudian self descriptiveness juga dapat dikembangkan lagi, dan modularity juga bisa dikembangkan lagi. Kemudian di flexibility, aplikasi yang fleksibel terhadap server yang berbeda. Terdapat sub-karakteristik, self-descriptiveness, dan expandability, kemudian generality. Ya, kemudian dapat dikembangkan pada quality metric. Dari self-descriptiveness dikembangkan lagi menjadi 2 masalah, kemudian di expandability juga bisa dikembangkan lagi menjadi 3, kemudian yang terakhir generality. Kemudian di testability tentang kode pemrograman dikembangkan menjadi karakteristik, simplicity, instrumentation, dan self-descriptiveness, dan modularity. Kemudian dikembangkan lagi menjadi quality metric. Untuk quality metric masih dapat dikembangkan lagi di simplicity, kemudian di instrumentation, self-descriptiveness, dan modularity. Selanjutnya di product operation. Di product operation terdiri dari karakteristik dan pengoperasian perangkat lunak aplikasi. Yang terdiri dari correctness, kemudian correctness dikembangkan lagi menjadi karakteristik, the traceability, kemudian completeness, kemudian konsistensi, yang dikembangkan lagi menjadi quality metric, di transability, completeness, dan juga konsistensi. Kemudian reliability, sistem aplikasi tidak gagal, yang dikembangkan menjadi subkarakteristik, konsistensi, akuransi, dan error tolerance, yang dapat dikembangkan menjadi quality metric lagi. Untuk konsistensi, tentunya ada data yang tersedia selalu konsisten terhadap fungsi-fungsinya. Kemudian akuransi, kemudian error tolerance. Untuk efisiensi, saya definisikan di sini efisiensi dalam pengeksekusian dan penyimpanan aplikasi, yang dibagi menjadi beberapa subkarakteristik, execution efficiency, dan stroke efficiency. Kemudian kembangkan lagi menjadi quality metric. Jadi selanjutnya integrity, perlindungan keamanan aplikasi, yang dibagi menjadi subkarakteristik, akses kontrol, dan juga akses audit, yang terdiri dikembangkan lagi menjadi beberapa quality metric. Untuk selanjutnya usability, penggunaan aplikasi, yang dibagi menjadi 2 subkarakteristik, training dan juga communicativeness. Kemudian dikembangkan lagi menjadi quality metric. Kemudian product transition, penyesuaian aplikasi terhadap lingkungan baru, menjadi portability dan pemindahan program, yang dibagi menjadi subkarakteristik, adaptability, installability, dan juga coexistence. Kemudian dikembangkan lagi pada quality metric. Selanjutnya reusability, kemudahan akses atau menggunakan kembali aplikasi, yang dibagi menjadi 5 subkarakteristik.
self-descriptiveness, generality, modularity, software system independence, dan mission independent. Kemudian dikembangkan lagi pada quality metric. Terus selanjutnya interoperability, penggabungan sistem aplikasi. Dibagi menjadi 3 subkarakteristik: modularity, commonality, dan juga data commonality. Sudah. Sudah. Oke. Ya, jadi nanti ya teman-temannya yang lain pengerjaannya kayak gini ya. Jadi di dibagi-bagi. Berarti yang portability, yang maintainability itu punya siapa, terus kemudian reliability itu punya siapa, efisiensi itu punya siapa. Nanti disesuaikan. Kalau emang punya si product revision nih, berarti ya nanti dikelompokkan punya product revisionnya gitu ya. Ada lagi selain nilai? Punya Ibnu sama kayak nilai plek. Persis paling ya. Saya izin stop share screen, Bu. Iya. Izin, Bu. Ya, siapa? Khairul. Nuril, Bu. Gimana? Banyak saya kerjakan sama perhitungannya, Bu. Gimana? Bu, dikerjakan? Sama perhitungannya, bobot sama Iya, anunya. nggak apa-apa. Tapi sama persis kayak punya inilah. Dibedakan per anunya itu, Bu. Sub karakter apa namanya? Dibedakan per mayornya. Iya, Bu. Oh? Berarti mirip kan ya? Beda studi kasus saja mungkin ya. Ada Iya, yang Bu. lain, Kasus. ada yang lain mungkin versinya beda sama Yusril, beda sama Nila. Yang lain? Tumben Ibnu nggak ngoceh. Coba yang lainnya mungkin ada versi ketiga. Sudah cukup. Oke, sudah ya. Saya lanjutkan ke materi ya. Oke, kita sekarang ke pembahasan tentang tantangan manajemen kualitas perangkat lunak. Sebenarnya yang akan dibahas di tantangan manajemen kualitas perangkat lunak itu masih sama dengan atau berkesinambungan dengan definisi yang kita pelajari 2 minggu kemarin. Nah, kita belajar dulu katanya dasar proses manajerial untuk pekerjaan pengelolaan kualitas. Di mana di sini ada tiga poin yang perlu kita ketahui. Ada quality planning, quality control, salah ini, harusnya pakai C ya, pakai T ini. Kemudian ada quality improvement-nya. Nah, apa sih maksudnya dari masing-masing quality yang ada di situ? Kita bahas ke quality planning dulu ya, di mana proses yang mengidentifikasi customer, terus kemudian kaitannya juga dengan kebutuhan customer, terus
proses yang akan menerima produk dan jasa dengan atribut yang benar, kemudian memfasilitasi pemindahan pengetahuan untuk menghasilkan kekuatan organisasi. Ini di sisi planning sudah jelas, berarti kaitannya kita menganalisa apa sih kebutuhan kliennya, kebutuhan customer-nya itu apa, kemudian antara kebutuhan dengan keinginan kliennya apa sudah sesuai, apa bisa diintegrasikan. Berarti di sini kita kaitannya di proses bisnis. Nah, kita benar-benar menggali informasi kaitannya proses bisnisnya seperti apa di instansi si klien kita, kemudian kita menganalisa permasalahan di sana, kemudian kita juga harus menganalisa solusinya juga sehingga apa yang diminta customer itu bisa sesuai supaya nanti juga aplikasinya kita berkualitas. Nah, di sini kan ada kata-kata nih, akan menerima produk dan jasa dengan atribut yang benar, karena kita untuk mendapatkan atribut yang benar, atau di sini atribut, kemarin kita bahasnya bukan atribut tapi karakteristik ya. Nah, untuk karakteristik aplikasi yang benar, kita gimana bisa mendapatkan yang benar ya? Kita harus benar-benar observasi, menggali informasi dengan wawancara. Ketika kita wawancara, menanyakan proses bisnisnya benar-benar dipahami, benar-benar didokumentasikan, benar-benar didiskusikan supaya tidak ada salah paham. Selanjutnya kaitannya dengan quality control, di mana quality control itu adalah proses produk diuji dan dievaluasi dengan kebutuhan yang dinyatakan oleh customer, masalah yang terdeteksi kemudian diperbaiki. Di sini berarti aplikasinya sudah jadi nih, tapi belum fix 100%, karena mungkin ada sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan klien. Misalnya nih, buttonnya terlalu besar, kemudian warnanya terlalu mencolok, ternyata klien tidak suka dengan warna-warna yang mencolok, itu berarti kan harus diperbaiki. Nah, di sini yang dinyatakan oleh customer atau bisa kita sebut dinyatakan oleh usernya ya. Jadi siapa sih yang akan menggunakan, gimana sih menurut penggunanya, calon penggunanya, apakah sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki atau perlu direvisi. Ini kaitannya dengan quality control-nya. Terus kemudian ada yang poin ketiga yaitu quality improvement-nya. Proses di mana mekanisme tambahan diletakkan di tempat sehingga kualitas dapat dicapai secara kontinu. Termasuk pengalokasian sumber daya, penugasan orang-orang untuk menjaga kualitas proyeknya, pelatihan. Secara umum diadakan struktur permanen untuk menjaga kualitas. Jadi kaitannya untuk menjaga kualitas si aplikasinya itu dinamakan dengan quality improvement-nya. Nah, selanjutnya kaitannya dengan pandangan software quality. Ini sebenarnya sudah dibahas ya kemarin di minggu pertama. Ada user view, manufacturing, product view, sama value base-nya. Di mana transcendental itu adalah kualitas suatu yang dapat dikenali tapi tidak dapat didefinisikan. Bersifat subjektif karena masing-masing orang punya pandangan yang berbeda-beda dan tidak quantifiable dalam pendefinisian kualitas softwarenya. Software melewati harapan customer. Kemudian ada yang namanya dari sudut pandang user view atau fitness for purpose. Mencapai kebutuhan usernya sangat personal, subjektifnya sama-sama subjektifnya. Produk berkualitas bagus jika mempunyai banyak penggunanya. Kemudian untuk mengidentifikasi atribut produk yang dipandang penting oleh user meliputi reliability, performance atau efisiensi, maintainability, dan usability. Ini sudah ya kemarin di minggu pertama. Ada dari sisi manufacturing, fokus pada pencapaian spesifikasi
dan kapasitas organisasinya. Nah, kuncinya di sini nih. Apakah softwarenya memenuhi kebutuhan kira-kira? Jadi banyaknya penyimpanan dari kebutuhan akan mengurangi kualitas produknya. Terus kemudian konsep proses memainkan peranan kunci. Terus kemudian dari sisi proses produk diproses dari awal sehingga biaya dapat dikurangi. Ini dari sisi manufakturnya. Kemudian keselarasan dengan kebutuhan akan mengarahkan pada keseragaman produk, kualitas produk dapat meningkatkan terus dengan peningkatan prosesnya. Jadi biaya pengembangan, biaya perawatan juga perlu diperhitungkan supaya kita mendapatkan kualitas yang bagus dari sisi perangkat lunaknya. Nah, ada product view juga. Dari hasil hipotesis, jika produknya diolah dengan properti internal yang baik, maka produk mempunyai properti kualitas yang baik juga. Ini sudah pasti. Jadi dari hipotesisnya, kita juga harus menentukan untuk kualitas softwarenya nanti seperti apa. Misalnya nih, modularity-nya akan menghidupkan testability-nya. Nah, kemudian yang poin kelima ada value based view-nya, yaitu gabungan antara keunggulan dan harga, di mana biasanya kita menyebutkan ono rego ono rupo kan gula ya. Jadi kalau kualitasnya mau bagus ya harganya berarti biasanya lebih mahal kan, seperti itu. Kualitas diukur dengan keunggulan atau keuntungan diukur dengan harga. Oke. Itu kuncinya ada di sini nih ternyata. Kualitasnya ya diukur dari keunggulannya apa. Kemudian keuntungannya ya diukur dari harganya. Dari sisi idenya, berapa banyak sih customer yang akan membayar pada level kualitas tertentu. Kemudian dari kualitas tidak dapat dipahami jika produk tidak membuat nilai ekonomis. Terus kemudian dari pandangan value based juga membuat trade-off antara harga dan kualitas. Ini adalah beberapa alasan yang mungkin kita kenapa sih harus memberikan pengukuran kualitas perangkat lunak. Pertama, pengukuran dapat memunculkan baseline kualitas. Jadi dari kita mengukur kualitas, kita akhirnya tahu, oh ternyata untuk mendapatkan kualitas, baseline-nya adalah ini. Secara garis besarnya adalah, garis dasarnya adalah ini. Kemudian pengukuran adalah kunci peningkatan proses. Kalau kita tidak mengukur, kita kan tidak akan mengembangkan produk tersebut. Supaya produknya berkembang dengan bagus juga, supaya mengikuti zaman juga, ya kita harus memberikan pengukuran. Terus kemudian adanya kebutuhan untuk meningkatkan dapat diinvestigasi setelah melakukan pengukuran. Terus kemudian tadi kan dari sisi developernya, kita pengukuran dari sisi pandangan user nih. Ada untuk fungsionalitas dapat diukur dengan mudah, kemudian penerapan teknik help-nya, terus kemudian dari fungsionalitasnya, apakah pengujiannya kasus fungsionalitas berhasil, kira-kira dari fungsionalitas yang dibikin dalam satu aplikasi ada apakah sudah sukses, sudah berhasil, sudah sesuai dengan kebutuhan klien, sudah sesuai dengan keinginan klien. Nah, ini dari sisi fungsionalitasnya. Ada yang nggak berfungsi nggak kira-kira dari tabel button-buttonnya. Nah, kalau sudah berfungsi semua, klien puas berarti sudah berhasil. Pengukuran fungsionalitas rasio jumlah test case yang berhasil dengan total jumlah test case yang didesain untuk memverifikasi fungsionalitasnya. Ini adalah untuk meninjau bahwa fungsionalitasnya sudah baik. Terus kemudian
ada untuk penerapan teknik jobnya, konsep kualitas dapat dipecah menjadi bagian komponen sampai dapat dinyatakan dalam istilah yang secara langsung dapat mengukur kualitas. Misalnya nih, usability-nya dapat dipecah menjadi learnability, ada understandability, ada operability. Terus ada pengukuran juga dalam pandangan perusahaan. Tadi sudah dari sisi developer, dari sisi pengguna, kemudian dari sisi perusahaannya. Ada 3 poin penting di mana perusahaan menginginkan defect count and network cost-nya. Kemudian dari sisi defect count-nya, jumlah total cacatnya yang terdeteksi selama pengembangan dan operasi. Dapat mengukur kualitas hasil kerjanya. Kemudian cara menganalisa cacatnya gimana? Nah ini, setiap cacat identifikasi fase pengembangan di mana dia muncul, kemudian dikategorikan cacatnya berdasarkan modul yang sudah dibuat. Nah, ini berarti kaitannya dengan manajemen proyeknya ya. Kemudian dinormalisasi jumlah cacatnya, terus kemudian memisahkan cacatnya yang ditemukan selama operasi dari yang ditemukan selama pengembangan. Jadi dibedakan nih antara defect yang selama aplikasinya sudah berjalan sama selama pengembangannya. Terus rework cost-nya berapa biaya untuk membenahi cacat. Ini kita juga harus bisa menentukan di awal supaya mendapatkan software yang berkualitas. Development reward cost, biaya perbaikan yang terjadi sebelum produksi. Kemudian kalau operation, biaya perbaikan yang terjadi ketika produk dalam pengoperasian selama deliver quality-nya. Oke, kita ke konteks manajemen quality ya. Nah, di sini kita bahas kaitannya dengan tadi apa judulnya? Tantangan ya, tantangan untuk menilai quality software-nya. Jadi konteks dari manajemen quality yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada dari tantangan kualitas, yaitu meliputi dari perbedaan perangkat lunak dengan sebuah produk selain perangkat lunak. Jadi kayak produk-produk barang-barang yang ada itu apa sih bedanya? Ternyata dibagi menjadi 3 hal, dari sisi kompleksitas, visibilitas, dan proses produksinya. Ya jelas beda Bu, produksinya kan kita bikinnya software, kita harus ngoding. Sedangkan kalau produk barang kan nggak perlu di-coding ya. Terus ternyata kalau kita ngomongin kompleksitas, untuk pengembangan perangkat lunak atau untuk software dapat dilihat dari banyaknya fungsi dan operasi penyusun sebuah perangkat lunaknya seperti apa dibandingkan dengan kompleksitasnya ketika memproduksi sebuah barang. Itu jelas berbeda karena 2 hal yang berbeda juga. Kalau ngomongin kompleksitas juga berbeda, yang namanya perangkat lunak rumitnya seperti apa, kalau produk barang itu juga seperti apa. Kemudian dari sisi visibilitasnya, satu hal lain yang membedakan perangkat lunak dengan produk industri lainnya sifatnya lebih invisible atau tidak lihat, sehingga kemungkinan akan adanya cacat pada proses produksi akan lebih sulit terlihat. Ini kalau dari sisi software. Kalau dari sisi barang, misalnya produksi barang pecah belah, kalau ada cacat kan lebih gampang lihatnya karena kita bisa melihat dengan mata. Nah, kalau dari software kan kita harus nge-trace dulu nih, kira-kira dari sisi mana sih yang cacat, dari sisi mana sih yang kurang benar, yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita kembangkan, kan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proses dari sisi proses produksi. Jadi pada saat
proses pembuatan perangkat lunak, kesempatan untuk mendeteksi adanya kesalahan atau bug lebih sedikit daripada produk industri lainnya. Karena untuk pembuatan software sendiri juga cukup butuh waktu yang cukup lama kan seperti itu. Nah, di sini disampaikan juga tuh kemungkinan untuk mendeteksi cacat atau kerusakan pada perangkat lunak memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan produk-produk industri lainnya. Kenapa? Karena tingkat kompleksitas yang tinggi dan juga visibilitas dari sebuah perangkat lunak dibandingkan dengan produk industri lainnya membuat pengembangan dari metodologi software quality assurance dan implementasinya menjadi sebuah tantangan profesional yang bernilai ini. Jadi karena tingkat kompleksitasnya yang tinggi, visibilitasnya dari perangkat lunak juga butuh ekstra nih, dari untuk mengoreksi cacatnya juga butuh ekstra yang detail supaya kita bisa mendapat kualitas yang bagus dari produk software ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, Rafis, Mohon maaf Bu, untuk absensi golongan D masih belum bisa. oh absensi golongan D belum bisa. Bentar ya, saya cek. Golongan D. Oh iya, belum ini. Coba dicek lagi ya, golongan D. Oke, maksud dari pengukuran kualitas poin 1, saya poin 1 tinggi lali. Poin 1, poin 1 yang mana? Ini. Jadi kan kalau kita sedang mengukur perangkat lunak, kan ada beberapa banyak nih ternyata. Oh, karakter-karakternya ini. Ternyata kemudian dari pengukuran tersebut kan ada beberapa poin tuh. Dari beberapa poin sebenarnya kan ada satu atau beberapa yang bisa dikelompokkan menjadi satu. Nah, dalam satu kelompok klasifikasi tertentu itu kan bisa menjadi baseline. Oh, ternyata kayak ini loh. Kayak yang tadi kalian coba buat, ada maintainability misalnya. Ternyata di dalam maintainability kan ada beberapa karakter tuh. Di dalam maintainability ada simplicity, ada consistentness-nya, ada modularity-nya. Nah, yang dimaksud baseline-nya itu adalah maintainability. Nah, kalian kan mengukurnya dari sisi simplicity-nya, awalnya dari sisi simplicity-nya, dari sisi consistentness-nya, kemudian dari sisi modularity-nya. Nah, kemudian ternyata dari sisi ketiga ini adalah punya satu kesatuan yang berkesinambungan sehingga baseline-nya adalah maintainability. Itu. Bisa dipahami nggak?
Jadi dengan pengukuran tuh akhirnya kita bisa memunculkan baseline maintainability-nya. Jadi awalnya itu sebenarnya banyak karakter yang tidak terklasifikasikan, sehingga karena banyak itu akhirnya bisa diklasifikasikan nih menjadi satu faktor. Nah, kemudian faktor tersebut mempunyai beberapa karakter dari yang sudah ditambahkan tadi. Oke, kita lanjut ya. Ke lingkungan tempat metode software quality assurance berkembang. Dari mana saja sih kita bisa mendapatkan hal tersebut? Ya, dari kalian belajar, kan dari mahasiswa, kemudian para penghobi, bisa dari sisi profesionalnya, kemudian pengembangan perangkat lunak profesional. Jadi kalau dari sisi pelajar atau mahasiswa biasanya merupakan sebuah bagian dari pendidikan itu sendiri. Berarti karena kalian belajar, berarti dituntut juga untuk bisa dan mengetahui kaitannya dengan software quality assurance yang sedang mengembangkan perangkat lunak. Nah, contohnya adalah saat ini kan akhirnya kan belajar tuh karena dituntut untuk belajar kaitannya dengan kualitas perangkat lunak. Terus kemudian bisa dari sisi penghobinya atau dari sisi hobi. Pembuat perangkat lunak amatir yang juga sedang mengembangkan perangkat lunak. Kemudian kalau enggak dari sisi profesional, baik dalam dunia teknik, ekonomi, ataupun manajemen. Sedang mengembangkan perangkat lunak untuk membantu kerjanya mereka mengkalkulasi keperluan riset atau penelitian dan aktivitas survei lainnya. Sehingga pengembangan perangkat lunak secara profesional atau sistem analis and programmer yang sedang mengembangkan produk perangkat lunak ini biasanya kaitannya dengan perangkat lunak yang hobinya ngoding nih ya, software quality assurance itu yang seperti apa? Kira-kira seperti itu. Ya, internetku. Oke. Ada yang tanyakan? Bisa dilanjut. Lanjut ya. Ini yang terakhir kaitannya dengan software quality assurance memiliki beberapa karakteristik ternyata untuk menentukan kira-kira kualitasnya itu baik atau enggak di dalam sebuah perangkat lunak. Yang pertama ada contractual condition, ada subjection, kemudian ada requirement teamwork, ada cooperation and coordination-nya, ada interface, kemudian ada kaitannya dengan project-nya itu kira-kira tetap berjalan apa enggak. Kemudian yang terakhir ada kaitannya dengan perawatan di masa yang akan datang itu seperti apa. Yang pertama kita bahas kaitannya dengan contractual condition, berarti kaitannya dengan kontrak antara si pengembang perangkat lunak dengan klien. Biasanya tuh hasil komitmen dan kondisi yang sudah disepakati antara si developer dan juga si customer atau si klien. Nah, kontraknya itu biasanya sudah dibahas antara atau kaitannya dengan kebutuhan klien itu apa, kemudian untuk pengembangannya nanti seperti apa, perangkat lunak hingga kaitannya dengan merawat itu juga sudah dibahas di kontrak. Jadi misalnya untuk perawatan ada garansi perawatan selama 3 bulan misalnya seperti itu. Kemudian kalau seandainya tiba-tiba selama 6 bulan ada cacat, ada yang error itu jaminan yang kalian berikan itu seperti apa, itu juga ada di kontrak. Misalnya setelah aplikasinya rilis kira-kira ada pelatihan atau enggak, itu juga ada di kontrak biasanya. Nah, selanjutnya dari sisi subjection-nya, jadi kerjasama antara si pengembang atau si developernya
dengan si klien. Jadi di poin 2 itu bahas kaitannya dengan customer dan juga si pengembang. Seluruh proses itu biasanya seluruh proses yang ada yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diminta si klien atau si customer. Jadi kaitannya dengan customer dan pengembang, jadi apa seluruh yang dikerjakan, apa yang diminta oleh klien, jadi si pengembang akan mengerjakan apa yang diminta si klien, sehingga mungkin sih ada penambahan, tiba-tiba ada penambahan saat sedang berlangsung dalam pengembangan itu mungkin, atau tiba-tiba berubah pikiran, oh saya nggak jadi deh untuk button ini, saya nggak butuh, itu juga mungkin. Makanya kemarin juga saya sampaikan bahwasanya ketika kita menggali informasi ke klien harus ada dokumentasinya. Syukur-syukur ada materi supaya nanti si customer nggak tiba-tiba minta perubahan ketika kita sudah setengah jalan. Makanya perlu hubungan dan komunikasi yang baik di antara customer atau klien dengan si pengembang. Terus yang poin ketiga itu ada kaitannya dengan teamwork, kerjasama di dalam tim proyeknya itu seperti apa. Berarti membahas kaitannya dengan kerjasama tim, kerjasama kelompok. Ini juga akan menentukan kaitannya dengan quality assurance-nya. Biasanya di dalam proyek yang skala besar nih, terus kemudian perlu beberapa tim pengembang. Jadi tidak cukup dengan 5 orang biasanya. Kalau kalian kan proyek cuma 5 orang cukup ya. 5 orang itu pun yang ngerjakan kadang 1 orang saja, ya kan? Nah, biasanya diperlukan kerjasama tim yang baik. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik ya berarti kita harus mau kerjasama dengan tim yang baik juga, yang kompak. Supaya apa? Supaya proses pengerjaan sesuai dengan timeline yang sudah disepakati bersama, supaya tepat waktu. Misalnya masa proyeknya adalah 5 bulan ya dikerjakannya, syukur-syukur sih kurang dari 5 bulan sudah selesai. Nah, seperti itu. Terus kemudian di poin 4 itu kaitannya dengan koordinasi antara tim pengembang ketika sebuah proyek memiliki skala yang besar dan melibatkan banyak tim. Maksudnya apa? Kadang kita yang timnya tidak begitu banyak aja butuh koordinasi yang luar biasa ya. Kue kontok-kontokan, aku nggak mau ini, aku maunya ini gitu ya. Itu butuh waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya mengerjakan proyeknya hamin seminggu. Gitu ya, bisanya ya. Nah, hal tersebut bisa memungkinkan antara si tim pengembang terdiri dari beberapa orang. Kemudian pasti juga perlu adanya kerjasama dan juga koordinasi dalam tim pengembang. Itu sudah pasti, koordinasi itu sudah pasti. Untuk dapatkan kualitas yang baik, berarti kalian juga harus melakukan koordinasi yang baik juga. Jadi, koordinasi untuk timeline proses pengerjaannya itu seperti menggunakan perangkat keras dan perangkat lunaknya itu seperti apa. Jadi misalnya kalian butuh alat nih, tidak hanya dari sisi softwarenya aja, ternyata softwarenya itu diintegrasikan juga dengan alat. Berarti kalian juga harus bisa tuh memanajemen timeline-nya itu seperti apa, supaya nanti juga bisa memberikan hasil yang maksimal gitu ya. Kaitannya dengan spesifikasi, terus kemudian juga harus sesuai dengan permintaan klien, itu harus disesuaikan, harus dikoordinasikan dengan tim, kerjasamanya juga harus bagus. Terus poin keberapa ini? Keempat ya, ternyata ada poin kelima juga. Kaitannya dengan interface di situ, berarti kesesuaian tampilan perangkat lunak dengan sistem. Nah, pada saat ini atau
sekarang ini biasanya sih si customer meminta untuk meneruskan sistem yang sudah ada. Artinya mereka sudah punya misalnya aplikasi, kemudian kalian diminta untuk mengembangkan. Jadi aplikasinya udah ada, tapi karena jadi sudah zaman dahulu banget, kalian diminta untuk mengembangkan untuk menjadi yang lebih modern. Nah, sehingga biasanya kalian harus mempelajari struktur dari sistem tersebut. Padahal aplikasi yang lama itu bukan kalian tuh misalnya yang bangun. Kan akhirnya harus mempelajari apa yang ada di dalam sistem tersebut. Ini data larinya kemana, database-nya itu ada berapa tabel, ternyata struktur perancangan sistemnya itu seperti apa. Kalian harus pelajari itu supaya bisa mengembangkan dengan baik pula. Kan nggak mungkin boro-boro ucuk-ucuk dikembangkan tanpa dipelajari. Karena kan ya nanti akhirnya berubah semua kalau kalian tidak mempelajari. Itu biasanya yang bikin lama pada saat proses pengembangannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih ada poin terakhir nih. Nah, biar cepat selesai, Bu. Yang terakhir adalah kaitannya dengan kemampuan untuk melanjutkan perawatan terhadap perangkat lunak selama beberapa waktu tertentu. Sebentar ya. Oke, yang terakhir kaitannya dengan perawatan. Jadi kita ngomongin klien, biasanya masih memerlukan fitur yang namanya maintenance pada perangkat lunak yang sudah dibuat, itu sudah pasti. Sehingga perkiraan jangka waktu yang diperlukan sekitar 5-10 tahun biasanya yang terjadi kayak gitu. Nah, sedangkan biasanya ada perubahan tim kan, biasanya dalam 5-10 tahun itu tim pengerjaan proyeknya kan bisa jadi berubah tuh. Entah yang satu ternyata mengeluarkan diri atau dikeluarkan oleh timnya karena tidak konsisten, bisa jadi. Jangan-jangan ya kelompok kalian ada yang dipecat nih teman-temannya. Bu, kelompok saya sudah memecat 2 orang nih dari semester 1 nih. Jadi bisa jadi nih suatu ketika tim leadernya ngasih tahu ternyata anggota timnya mengundurkan diri karena alasan tertentu. Padahal kalian masih ada proses di mana untuk maintenance si aplikasi yang sudah dikembangkan itu. Nah, ya salah satunya tidak ada jalan lain juga selain kalian harus menyiapkan anggota baru. Sebenarnya kalau kita ngomongin pengunduran diri tim itu bisa jadi ketika proyek belum selesai dikerjakan. Jadi di tengah-tengah tiba-tiba timnya ada yang mengundurkan diri, berarti harus berubah nih timnya, berubah jadi Superman karena berkurang 1. Ya kalian tetap harus mengerjakan, tetap harus menuntaskan apa yang menjadi kebutuhan kalian ya. Jadi tetap harus diselesaikan proyeknya sesuai dengan timeline-nya yang sudah disepakati sesuai dengan kontraknya supaya kalian juga nanti memberikan kualitas yang baik. Karena kualitas yang baik sih tidak dari sisi produknya saja, tapi dari sisi pengembangannya juga perlu. Gitu ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba di tengah-tengah jalan ada yang pemecatan tim, ya udah harus ada yang backup ya, atau mencari anggota lain.
itu kira-kira. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup mau. Kok itu wis kesel ya, pengen turu. Yang lain ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, minggu ini nggak ada tugas. Tugasnya adalah merevisi pekerjaan kalian minggu lalu. Jadi tadi yang beberapa masih belum dipilah ya, masih baseline-nya masih belum jelas itu punya siapa, silahkan diperbaiki. Jadi nanti saya bikin untuk di minggu ini aja ya. Jadi nanti pengumpulannya masuk minggu ini, nanti yang sudah sesuai yang saya sampaikan tadi kayak punya nilai, nanti diupload lagi nggak apa-apa. Diupload lagi nggak apa-apa, nggak diupload juga nggak apa-apa. Tapi biar aman diupload lagi aja ya. Takutnya nanti tiba-tiba saya yang lupa. Jadi silahkan nanti diperbaiki kaitannya tugas yang minggu lalu, Nicole modelnya, yang belum sesuai silahkan disesuaikan. Nggak usah sampai bobot sama yang terakhir atau penilaian itu nggak apa-apa. Jadi cukup sampai quality metriknya tanpa harus adanya bobot. Gitu ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Ada yang tanyakan nggak? Sudah presensi semuanya ya. Nggak ada yang tanyakan, kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.